satu tempat lagi menurut gue yang diperebutkan banget adalah Pembunuh Gopol. Terus bisa dibilang kayak Tiang Sutet yang ada di sekitaran kiri dari Gatka juga biasanya diperebutkan dengan zona-zona yang seperti ini. Terus tadi Bukit Pochinki seperti yang lo bilang. Terus mana lagi ya? Arah-arah sekitar Quarry, High Ground Quarry. Harusnya bakal dimainkan juga. Dan di arah barat ada beberapa scrapping area, tebing-tebing yang bisa dimainkan di pinggiran pantai sebelah kiri. Nah, Kakak Pasta, karena biasa kita tebak circle pertama toh. Coba kita tebak circle terakhir. Di mana nih? Kira-kira. Ini bukan prediksi ya, tapi lebih ke harapan gue. Harapan ya? Gue berharap kayaknya ending circle-nya ada di sekitar rumah banjir dekat Rozok. Wah, itu juga menarik sih. Karena kalau bisa dikatakan agak sedikit terbuka, ada beberapa kaveran juga, ada low dan high-nya juga. Jadi bisa dimainkan, itu sebenarnya match yang begitu pecah juga seperti tadi kita melihat Miramar. Benar-benar circle-nya itu di tempat yang wah, itu tidak terprediksi juga dan semua tim mempunyai tryhard masing-masing. Ya gue sih ngelihat Miramar tadi puas banget, dua kali Miramar gue ngelihat kayak fight yang benar-benar seru banget, intensitas fight-nya juga benar-benar tinggi banget gitu. Jadi gue harapkan di Wrangle juga seperti itu, mengingat sekarang adalah hari final, ini hari pembuktian. Tim mana yang sebenarnya kuat banget kalau kita berbicara mental di LAN event seperti ini. Iya, berbicara tentang pembuktian, Pem. Lo mau membuktikan apa? Pesulap merah sama Samsudin? Bukan. Istilah kata. Aduh, ini ya kita masih melihat santai-santai dulu. Tim-tim masih mengambil waktu untuk melakukan looting. Teman-teman yang lagi menonton jangan tenang-tenang. Coba teriak dulu. Woo! Woi. Kalau lo yang ngajak penonton teriak kayak ngajak ribut. Coba teriak dulu. Yang belum bayar. Aduh. Oke, kita ngelihat lah dari beberapa tim juga yang sudah sangat cepat dalam menentukan jalur checkpoint mereka. BNW juga bergerak dengan sangat-sangat cepat keluar dari drop zone awal mereka. Altrigo belum terpantau dari mana mereka bakal bergerak. Lalu di arah sekitar school ternyata agak maruk nih. Gue baru ngelihat kayaknya drop map dari Wrangle-nya sendiri DU langsung ngontrol 2 drop zone. Ada yang ngambil ke arah school, ada yang ngambil ke arah Rozok, ada yang ngambil ke arah mini Rozoknya juga. Jadi ngontrol 3 area drop zone langsung untuk DU-nya sendiri. Iya, oke itu dari Ini DU. mereka kalau nggak gendut lootingannya sih bohong sih. Iya, betul. Ini harusnya lumayan sih. EVOS, tadi terlihat satu player baru mampir di rumah ini. Mereka langsung melepas lagi, cek di bagian depan rumah yang dimana juga ada di tengah ladang. Antara menuju ke bagian perbukitan ataupun kanan bisa masuk ke Pochinki. Mumpung ini EVOS mengambil waktu yang cukup tepat, yang lumayan buat mereka ke tim, daripada beberapa tim juga yang dimana mereka mengambil area bawah selatan. Belum berotasi bersama mereka. Jadi tentunya juga mereka mempunyai keuntungan besar. Tapi ketika GD masuk masih ada space sih. Masih sebenarnya kalau kita ngelihat circle pertama tadi di mana nggak mayoritas lah. Ini kalau gue perhatikan lagi dari hal yang udah gue foto tadi, ini semuanya berimbang. Ada yang turun ke arah kiri dari flag pad, ada yang turun ke arah kanan dari flag pad dan semua jumlahnya itu berimbang. Jadi harusnya kalau kita ngomongin fight yang nantinya bakal terjadi, ini udah pasti bakal terjadi mid to late game. Dari mungkin menit-menit ke 14 sampai ke end game-nya nanti. Oke. Turun ke kiri. Ya zonanya ya. Iya. Zonanya turun ke kiri soalnya. Dan Onyx ini yang tadi gue bilang akan ada beberapa tim yang memperebutkan di bagian Gergopol pegunungan ya. Ada satu tim yang sudah mulai naik dan mengamati. Nggak semuanya pemainnya naik, hanya pembagian area aja untuk mengontrol zona yang ingin mereka amankan, ingin mengontrol area yang ingin mereka amankan juga. Tinggal nanti HBD-nya bakal sukses atau enggak. Biasanya pergerakan-pergerakan kayak ini bakal berujung ke HBD untuk tim yang lengah naik ke atas bukit dari Gergopol. Ya, betul sekali. Tinggal bagaimana kita melihat setup defense mereka yang dibangun di final kali ini tentunya sudah berbeda dengan permainan mereka setup di Liga kemarin. Dan dari Alter Ego juga baru mulai melepaskan area Stalber tipis-tipis, belum terlalu jauh mereka berotasi. Dan dari tim Boom juga saat ini di menit ke-7 beberapa tim sudah mulai bangun rotasi di mana masih aman. Kita belum melihat fight yang ada, masih lengkap 16 tim dengan 64 player juga yang bertahan. Pochinki masih dikuasai. Dari Bigatron sedikit bergeser mengambil area gereja untuk bisa mendapatkan area vision yang lebih tinggi sedikit saja. Ya, mereka belum ingin keluar dari arah Pochinki karena memang Pochinki berada hampir di tengah circle yang pertama. Masih bermain agak sedikit santai, ada beberapa tamu yang datang juga menuju ke arah Pochinki, tapi sudah mulai terlihat ada beberapa yang akan bentrok ketika mereka ingin mengamankan checkpoint yang sudah mulai harus dilakukan karena udah masuk ke menit ke-8 dan Blue Zone
juga sudah bergerak untuk circle yang pertama ini. Ya, betul sekali. Dan dari Aura, ada Jason yang bergeser ke bagian area bukit juga. Belum tahu dia sudah melihat pergerakan dari seorang Kean atau belum. Dan ini berbahaya juga. Dimana tapi Kean sudah melihat Jason. Badannya terlihat di area perbukitan. Dan tentunya kalau Jason ingin bertahan, teman-teman harus melakukan regroup. Atau sebaliknya, Jason harus kembali berkumpul dengan teman-temannya. Karena dari GPBR juga bergerak tidak terlalu jauh. Mereka saling follow up. Ini cepat loh GPBR keluar dari arah servernya dan circle Wih. yang kedua mendonat menuju ke arah Rozok, ke arah Skull. Apakah prediksi gue akan berhasil atau tidak? Karena yang gue prediksi masuk hampir di tengah circle. Ya, betul sekali. Dan benar-benar sudah Harapan sih, bukan prediksi. harapan ya, Iya. betul sekali. Dan tentunya juga biar mereka selalu pintar untuk bertahan di area circle ini, mereka harus kembali sekolah karena sekolah masih benar-benar berada di area tengah circle. Masih kosong, ini potensi bisa diambil oleh Morph, HFX ataupun Boom, tapi dari POV caster sangatlah berbeda dan terpantau. Ternyata Onyx sudah mulai bergerak juga berdekatan dengan Dewa United. Semakin padat, semua pinggiran circle sudah diisi oleh beberapa tim Kapasta. Ya betul, bahkan sudah ada zoning out yang dilakukan tadi oleh satu pemain yang mengusir tim yang sedang bergerak dari arah sekitar compound milik tim Onyx saat ini. Regroup langsung dilakukan dengan sangat cepat, diparkirkan kendaraannya juga supaya aman dan bisa digunakan untuk rotasi berikutnya lagi. Dan Geek Fam yang dibikin pusing, mereka harus cari tempat lain untuk checkpoint baru mereka. Ya, betul sekali Kato. Juga sudah bersama teman-temannya menuju dan di bagian area rumah 12. GPX juga sudah bergerak masih cukup aman. Sejauh ini semuanya aman saja. Dan ini akan menjadi pukulan besar juga untuk semua tim yang masih bertahan. Mereka dimana akan padat cukup berdekatan di bagian late gamenya. Di bagian depan juga bukit tipis sudah diisi oleh Dunia Games. Baru terpantau seorang Iki AR saja. Dan terdengar ada beberapa tembakan yang sudah mulai dibuka juga. Ya betul, dan GPX agak main santai ya kalau dilihat dengan apa yang mereka lakukan di Miramar tadi. Mereka bermain dengan begitu agresif dan tiba-tiba kita ngeliat GPX berhasil mendapatkan satu knockdown. Baru sebatas knockdown, belum menjadi sebuah confirm elimination. Jauh. Dan tidak ada pergerakan push yang dilakukan oleh tim GPX. Mereka sadar informasi yang mereka dapatkan belum terlalu detail dan ada satu tim yang berniat join menjadi third party kayaknya. EVOS sudah juga mulai masuk lagi. Ini perbukitan juga yang dimana kalau GPX datang, mereka belum tahu sih, tapi Iki AR masih mendapatkan kesempatan diselamatkan lagi. Bonge sangat percaya diri untuk jiwa menyelamatkan temannya dan benar-benar mereka masih aman. GPX cuma mendapatkan damage saja. Dan EVOS kembali melanjutkan rotasi mereka dari bagian area ladang belakang Pochinki dengan begitu aman. Belum ada tembakan juga yang kembali dibuka dari teman-teman Dunia Games dan dipaksa Iki AR harus mundur lagi ke bagian belakang karena mereka tahu ini AIM dari jauh saja bisa knockout, apalagi kalau mereka diras oleh satu squad. Ya betul, tinggal ngelihat mana yang mau ngeras pertama. Itu Karena dia. dari tadi kita belum ngeliat adanya tim yang ngeras buat nge-retake sebuah compound. Walaupun sudah mulai ada yang berdepetan kayak sekarang sudah kita lihat. Belum ada fight di antara kedua tim ini. Semua masih dengan adem ayem aja. Tidak ingin dipulangkan di awal-awal. Bahkan tadi yang ter-take down sudah berhasil diselamatkan kembali. Berarti dari GPX tidak jadi mendapatkan poin pertama mereka. Ya, betul sekali. Mereka cuma dapat damage saja dan masih kembali lengkap. Tapi tentunya Iki AR harus kembali mencari tempat lootingan untuk upgrade lagi face mungkin yang tadi terkena beberapa peluru panas ataupun helm juga karena pastinya sudah merah. Dan dari NFT bergerak ke area belakang dari farm. Masih mengontrol perbukitan juga menjadi choke point mereka masih cukup aman. Dan sebentar lagi bakal closing menuju ke circle ketiga. Kita belum tahu bakal membanting kemana lagi. Tapi ini saatnya sudah mulai mendekati ke area potensi fight tipis-tipis terjadi. Ya betul, sudah mulai ada dugaan-dugaan Betul. akan fight yang begitu seru dan circle. Sedikit, ini nggak sedikit, tapi bantingan yang parah banget untuk circle yang ketiga. Hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 tim, 7 tim yang sudah masuk ke dalam circle di bagian seperempat circle yang ketiga. Jadi PR untuk tim-tim yang terlambat masuk terutama buat di jalur timur ataupun di jalur selatan. Wah, padahal tadi saya prediksi ini kayaknya Skull masih dapat lagi. Tapi dengan closing bantingan dengan cukup drastis ini yang tentunya akan menyulitkan beberapa tim seperti dari GPX, Dunia Games bahkan juga masih banyak yang berada di luar dan di dalam circle saat ini juga sudah terdapat beberapa tim dan dari Dewa United berotasi di area yang cukup berdekatan dengan Alter Ego tapi mereka belum ada saling tembak-tembakan saja. Bots terus melanjutkan rotasinya tapi dia sudah mendapatkan informasi bahwa di bagian area rumah perairan sudah terdapat satu tim yang masuk ke bagian rumah L-nya. Ya betul, bahkan dari arah tim ini sudah mulai melakukan beberapa tembakan peringatan
tadi yang masih belum mendapatkan sebuah hasil yang begitu maksimal, tapi setidaknya mereka udah mulai memperingati bahwa area mereka di tempat mereka saat ini ada orang. Jadi jangan main tabrak ke arah sini, lewatin mereka dulu baru bisa di-take. Iya, betul sekali. Dan ada satu buah kendaraan juga, belum tahu dari tim mana, tapi itu dia mencoba bergerak dengan ban belakang yang sudah pecah. Bahkan ada aura juga yang sudah terpantau di bagian area seberang. Ini banyak yang bakal menjadi PR besar dan beberapa perairan juga masih masuk di bagian tengah circle. Onyx sudah berhasil mengamankan area perumahan atau bangunan-bangunan rusak juga. Ini posisi mereka cukup enak juga. Onyx selalu mengamankan area tinggi di E-Rangel. Ya, selalu. Karena memang kalau lu punya high ground control yang Iya. bagus, lu bisa enak banget punya visionnya, lu nggak bakal gampang buat ditabrak. Karena high ground adalah salah satu tempat yang paling susah buat ditabrak. Ya, Yang nabrak di bawah, mereka juga pasti bakal mikir, terlalu banyak gangguan ketika misal GPBR mau naik ke arah Onyx. Ya. Ada yang datang dari Bukit Gergopol, ada yang bakal masuk dari bagian sekitar Ruins, atau ada yang datang dari bagian sekitar Wacin. Itu satu hal yang menurut gue bakal susah banget buat ditabrak ketika lu punya kontrol area yang saat ini sedang dilakukan sama Onyx. apalagi seperti yang dipunya Onyx ini ketika tim-tim mau mengambil area mereka juga, mereka ngezoningnya lebih enak lagi. Yep. Lebih jarak yang masih jauh mereka sudah bisa mendapatkan dengan membuka spray down. Dan saat ini juga dari GPBR mendapatkan area bagian rumah juga. Hans for you, terkena peluru panas dari seorang Red Face, masih berada di area pinggiran dari Pochinki. Tapi dari EVOS juga belum mendapatkan kesempatan untuk melakukan push, dan dari GPX langsung menyelamatkan kembali seorang Hans for you. Ya betul, Red Face masih berusaha untuk mendapatkan sebuah plak. Ketika dia Ya. lagi tapping-tapping, ada yang lewat, kepala kenok kan, siapa tahu. Itu dia. Tidak ada yang tahu rezekinya bukan seperti apa, tapi tiba-tiba langsung di commit spray begitu saja. Sampai belepotan gue bilang tiba-tiba, karena tadi terlalu cepat sebuah keputusan yang diambil Red Face untuk menembak ke arah GPX. Iya, betul sekali. Dan GPX tidak menunggu lama, langsung meninggalkan area tersebut juga karena mengingat Blue Zone sudah kembali bergerak. Saat ini mereka akan memikirkan mengambil posisi mana lagi karena depan mereka benar-benar sudah terdapat beberapa tim yang sudah menjaga, dan saat ini kembali circle berganti. Wow, tulisan Wow. Ruins benar-benar masih berada di bagian dalam. Ini sangat sulit untuk beberapa tim. Bahkan Kapasta lihat Morph saja masih berada di jauh saja. Ya betul, dan pergerakan dari NFT terpotong. Sebut tembakan begitu lengket dari seorang Lynx tadi langsung ditabrak oleh pemain dari GPX. Ingin diberikan kapak ini NFT-nya, tapi Spavel mundur ke belakang. Rosemary sudah mulai mendekat, covering fire diberikan, tapi Spavel sulit untuk diselamatkan. Tapi Ramones bahkan bisa mendapatkan satu. Ternyata trade talk terjadi di antara NFT dan juga GPX saat ini. Ya, mereka harus menyelesaikan fight ini secepat mungkin karena sudah dipantau oleh Boom dari EVOS dari bagian belakang juga, dan area ini benar-benar sangat sulit untuk dimainkan. Bermodalkan beberapa pohon dan juga fortingan yang bisa menjadi backupan mereka saat ini, dan Hans Boy tertangkap bagian depan dari Rosemary juga tidak bisa bertahan lama. Peluru panas dari Batman berhasil memfinishkan GPX menjadi tim pertama yang rata ke arah lobby. Siapa yang nabrak, siapa yang rata. Itu Itulah dia. yang terjadi sekarang karena tiba-tiba GPX malah yang dipulangkan terlebih dahulu menuju ke arah lobby. Sebuah keuntungan untuk NFT karena mereka berhasil menambah 4 poin elimination walaupun mereka mengorbankan satu anggota mereka. Wah, ini dia posisi yang masih dimiliki oleh Boom. Boom juga tadi sempat mendengarkan beberapa fight yang sudah terjadi, tapi mereka tentunya sangat menahan untuk jangan meninggalkan kompor mereka karena itu sangat mahal saat ini. Masih membiarkan lagi DG bersama NFT masih kontak, permainan utility terus-menerus dilakukan. Belum ada knockout yang kembali dapatkan dari bagian sisi lain dari Gedegits. Boom mendapatkan satu player dari Morph, Zai yang sedang terjatuh. Bahkan di samping mereka ada Morph atau Aura juga, No Mercy sedang terjatuh di bagian sek kecil. Ya ini agak susah buat diselamatkan, terlalu open posisi dari seorang Zai. GD juga nggak bisa naik ke atas karena ada backup dari seorang Rocky, tapi Rocky sudah dalam proses perjalanan melewati sebuah jembatan, sebuah angle yang berbahaya Rocky. banget. Kalau sudah ditembak sama seorang Booms, di spray begitu saja dan langsung banting setir bergerak ke sebelah kiri, ditutup angle shoot dan berhasil. Selamat dari kematian karena Booms gagal mendapatkan knockdown karena Rocky yang sedang rotasi tadi. Ya, dan ini dia terlihat teman-teman dari GD. Alan juga sudah datang mencoba flank ke bagian kanan, mencari informasi. Tapi ternyata fight kembali terjadi antara Luxi mendapatkan seorang ball dari Dewa United. Boom sudah kembali mendapatkan seorang No Mercy yang dari awal terkena out. Tidak ada potensi penyelamatan karena terlihat tadi di bagian map. Teman-teman dari Aura berjarak begitu jauh. Ya, ini fight sudah mulai terjadi di menit 17 ke atas, bahkan sekarang sudah masuk di menit ke-18. Sementara dari RADG, granatnya masuk, Playboy terkena splash damage namun masih bisa bertahan, masih bisa mundur ke bagian belakang. DG bertahan dengan cukup bagus, sementara EVOS
harus berjuang lebih keras lagi. Mereka mendapatkan bagian dari circle yang keempat, tapi posisi mereka agak tersandwich. Kiri kanan mereka sudah dijaga oleh tim lawan. Ya, mereka mendapatkan area yang cukup enak saat ini, tapi tidak dengan Caveran yang begitu maksimal untuk mereka. Micro Blue mencoba memantau ke bagian kiri yang terpantau. Bagian depan juga ada DG yang masih bergerak. Belum mendapatkan visi yang begitu enak juga, belum membuka sebuah tembakan di bagian sisi lain. Dari BNW sudah puas pulang meninggalkan game kita yang keempat. Misalkan 13 tim. Genesis Dogma masih berputar saja. Mengocar ngacir fokus dari teman-teman Granat. yang dimana juga Boom cukup berkata dan Granat. sudah memasakkan satu buah granat tepat ke bagian 2 player. Masih di masa dikirimkan. Hihihi dar. Wow, pas sekali. Tapi dari Alan langsung mencoba backup maju ke bagian depan. Mereka mengambil kesempatan untuk melakukan push. Lagi. Dan bahkan granat berikutnya lagi. Hampir 3 granat. Mendapatkan 2 player dan dari bagian kiri seorang Prince yang masih melakukan proning. Masih terus dijegal. Satu player juga dari Mor. Belum ada kesempatan menyelamatkan atau melakukan healing. Ya, tapi bakal diputar orang Nicil. Tapi boom, terjatuh di bagian lain. Trade talk terjadi, tapi 2 knock dari tim Morph saat ini. Dan Frenzy bisa memberikan backup dengan waktu yang tepat. Daybot masih berusaha untuk memberikan backup, tapi granat bakal dimasak sama seorang Daybot. Akan segera dilemparkan, meletup di arah lain. Ternyata Aura juga sedang melakukan sebuah fight kali ini. Wow! Lemparkan dan lagi-lagi on point. Sebuah granat kematian datang memulangkan Morph menuju ke arah lobby. Iya, Mor benar-benar dihukum, tapi saat ini juga EVOS mengalami hal yang benar tidak berbeda jauh dengan Mor saat ini. Mereka benar-benar ditekan dari berbagai arah. EVOS masih bertahan di dalam asap saja. Mereka tertembakkan dari bagian kiri maupun dari kanan. Satu batu yang bisa dimanfaatkan oleh KF bersama laser. Kendaraan mereka benar-benar sudah tidak bisa masih meledak, tapi ban mereka sudah hancur. Ya, sudah mulai hancur kali ini beberapa ban yang dipaksakan dalam melakukan sebuah rotasi, tapi di bagian lain lagi. Inilah di mana Gremory berhasil menambahkan pundi elimination atau memecah poin pertama untuk GPBR. Smoke sudah mulai di pop up, Aura bakal menghalangi mereka dan Onyx masih di posisi yang enak sementara ini. Onyx full senyum saat ini dan tentunya juga mereka masih mendapatkan beberapa circle, tapi di bagian belakang Jexy sudah mulai melihat satu pergerakan, tapi ada backup datang dari seorang Swansea dengan begitu cepat dan pada akhirnya posisi dari Jexy sudah tertangkap. Dia harus memikirkan bagaimana bisa keluar dari bagian batu tersebut, harus memikirkan asap atau tidak. Belum tahu dia masih punya atau tidak. Ya, ini susah banget sebenarnya buat Jexy. Dia tinggal menunggu waktu daripada Jexy dipulangkan ke arah lobby. Sementara ini dia battle bebuyutan antara Bigetron dan juga EVOS. Tapi DG sedikit mengganggu kali ini. Iker bahkan berhasil mendapatkan satu anggota dari Bigetron bisa ditumbang, namun trap terjadi dengan cepat di mana Luxi juga berhasil menjatuhkan satu pemain dari DG. Tapi EVOS berada di tengah-tengah pertarungan ini dan Genfos mempunyai sebuah pengamatan yang begitu bagus. Langsung di follow up dengan menggunakan sebuah granat. Sebuah tepingan yang cukup cantik juga saat ini dari seorang Genfos. Senjata andalan yang dimiliki dari Genfos dan begitu pede terus dipakai walaupun ini final offline. Dan terpantau Genfos tidak terlalu over saat ini. Dia mendapatkan knockout, langsung kembali bergabung dengan teman-temannya karena ini kita sudah masuk di menit yang sangat berbahaya sekali, di mana di bagian kiri dan kanan sudah akan bertemu dan dia mencoba bergerak ke bagian area sisi yang diisi oleh teman-teman dari Genfos disambut oleh 2 player, masih mencoba cigil tapi tidak sangat kuat. Backup datang begitu lama dan langsung saja satu jatuh, bahkan ada trade knock terjadi. Ya betul, ini Geekfam bakal coba untuk terabas dari bagian sebelah kanan, sementara Bigetron sudah dalam posisi siap untuk menghadapi pemain-pemain yang bakal datang dari arah Geekfam through the smoke yang masih belum bisa membuahkan hasil. Tinggal satu pemain lagi karena Bigetron masih bisa bertahan dengan 3 pemain mereka walaupun Genfos sudah dipulangkan ke arah lobby dan Geekfam pun mereka dipulangkan ke arah lobby karena ada bantuan dari HFX tadi. Wah, gila. Sekejap mata saja beberapa tim langsung hilang dan Mesiri masih menerima beberapa getaran. Satu teman juga masih diusahakan, 2 tumbang dari Bigetron bakal langsung dipres oleh Okta bersama teman-temannya untuk mencoba clearing dari bagian kanan. Luxi masih memikirkan dengan begitu sulit sekali harus menyelamatkan diri sendiri ataupun teman granat datang dan Bigetron rata di posisi ke-10. Ya betul sekali, sandwich position dirasakan oleh Bigetron. Boom, benar-benar sedang lapar dengan cakar-cakar yang mematikan, berhasil memulangkan Red Aliens menuju ke arah lobby. Tapi dari arah lain, Alter Ego sedang berjuang melakukan setup di mana HFX juga punya kontrol ke arah area mereka. Sementara Boom bergerak pelanan pasti, area mereka cukup clear kali ini.
Dan cukup sedikit tim yang sudah punya kontrol area bagus dan Onyx punya PR. Mereka tadi dimanjakan dengan circle yang selalu menuju ke arah mereka. Sekarang mereka harus memutar otak gimana cara mereka bisa lolos untuk selamat masuk ke dalam zona. Ya, sudah saatnya mereka untuk keluar, untuk lebih try hard lagi di bagian area perbukitan yang cukup terlihat jelas dari pantauan seorang Super Runat. Kepingan beberapa guru masuk, mencoba spray lagi ke bagian badan dari seorang Tremori, mencari yang berikutnya. Masih ada teman-temannya dari Kian bersama Ciel. Headshot didapatkan, tapi Kian masih lagi dan harus terjatuh di tangan seorang Super Runat bahkan dari GPBR. Tumbang 2 saat ini. Ya, gila banget men. GPBR benar-benar sedikit dihentikan langkah mereka untuk mengontrol zona mereka. Tapi mereka sudah mendapatkan 5 elimination. Granat sudah mulai dimasang. Menunjukkan momen dari Onyx. Dan Heaven mengintip menuju ke arah Alter Ego. Sandwich posisinya untuk Alter Ego. Sedikit diintip dan sedikit ditembak menuju ke arah angle dari arah Alter Ego. Tapi di arah lain HFX berhasil mendapatkan satu persatu pemain dari Alter Ego. Satu tumbang kali ini. Belum ditabrak oleh HFX. Mereka bermain dengan timing supaya tidak tertembak dari bagian sebelah kiri. Karena mereka sudah dapat kontrol zona di pinggiran zona ke-6. Ya, betul sekali. Dan DU ternyata harus tereliminasi di posisi ke-7. 6 tim tersisa dan masing-masing tim Alter Ego sudah nge-lock ke bagian Onyx maupun dari HFX juga sudah mendapatkan posisi musuh mereka dari Alter Ego juga. Dan boom, tadinya masih fokus ke bagian DU sudah rata. Mereka harus memikirkan lagi nge-clearing ke bagian kanan ataupun dari bagian kiri. Beberapa granat dan juga molotov hampir saja terkena badan dari seorang Ponbin. Tidak terlalu banyak space lagi, tidak bisa berdiri lagi karena benar di lock dari seorang Zuensi. Ya, tapi 10 elimination sudah diamankan oleh Bumi Sport kali ini. Mereka menggila banget, lapernya mereka benar-benar terjawab di game kali ini. 10 elimination dan ini dia, Zuensi berusaha untuk mendapatkan satu pemain dari Alter Ego namun dari seorang Harvest mampu ternyata untuk mendapatkan satu persatu pemain dari Bumi Sport. Bahkan Boboho juga ikutan tumbang. Ini malah petaka untuk Boom ketika mereka lagi kejar setoran. HFX mengganggu dari arah angle kiri setup mereka. Wah, benar-benar hancur. Yami juga hampir saja tertangkap. Banyak peluru panas masuk dan dari Harvest mencoba berupaya meledakan sebuah kendaraan yang menjadi pertingan dari Boom. Dan pada akhirnya Boboho pulang menyisakan Yami saja masih bertahan. Okta di bagian belakang, tapi konflik bakal terjadi lagi. Bagian atas dan juga bawah masih mengkojek sebuah movement dari bagian kiri dan kanan. Ponbin masih unggul dengan HP-nya, tapi Jobrenki masih healingnya sukses. Headshot kembali dapatkan. Ponbin belum berani naik karena beberapa peluru datang dari bagian belakang. Backup datang di waktu yang tepat, bahkan Jobrenki selamat kali ini dengan low HP. Healing kedua selesai dan Ponbin bakal segera dipulangkan, namun ternyata tidak memilih untuk memulangkan Ponbin. Lebih memilih untuk mendapatkan dari Alter Ego yang lainnya. Dua pemain tersisa bakal diincar begitu saja dengan menggunakan Thompson. Kali ini Zuensi masih nagih untuk mendapatkan tambahan elimination, tapi HFX datang di waktu yang tepat. Sandwich position untuk pemain dari Alter Ego. Jangek pun nggak bisa dan dipulangkan Alter Ego menuju ke arah lobby. Ini match yang benar-benar hawi sekali. 3 tim tersisa. Boom, HFX dan juga Onyx. Dan satu player dari Onyx tak terselamatkan. Keunggulan besar kembali bisa dimiliki dari HFX seperti tadi di Miramar yang pertama, asalkan mereka jangan melakukan hal yang sama lagi. Harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Sudah di lock dari seorang Jobrenki, dipercayakan sendiri menjaga 3 player yang akan masuk ke bagian bawah dari seorang Jobrenki. Karena dari HFX tidak diungguli dari bagian circle-nya lagi. Ya, tapi lihat dari HFX, mereka bergerak dengan unit 3 pemain mereka sementara Jobrenki menahan satu angle yang tidak diduga-duga. Satu arah sudah mulai menuju ke arah seorang Jobrenki. Di sandwich kanan kiri, backup datang sedikit terlambat walaupun ada Leon juga tertangkap, cacingnya ketahuan. Tapi harus melakukan reset dengan sangat cepat kali ini untuk HFX kalau mereka ingin secure WWCD di Erangel yang pertama. Dan lawan yang mereka hadapi, Hungry Beast, Bumi Sports, 2 pemain tersisa, 3 lawan 2. Kondisi bisa dibilang tidak terlalu berimbang dari segi jumlah, tapi mental Boom akan berbicara kali ini. Okta dengan M4-nya sudah mulai di-reload kembali, bersembunyi di balik sebuah batu. Ada sebuah kontrol area dari Boom yang begitu lebar. Ya, betul sekali. Okta bersama temannya Yami harus lebih disiplin lagi untuk mengamati setiap pergerakan yang lebih pasti yang dilakukan dari teman-teman HFX agar bisa mendapatkan knock yang benar-benar berarti buat mereka, agar mereka juga bisa menghindari beberapa peluru panas dari backup teman-teman HFX yang masih unggul 1 player mereka. Dan tadi terlihat mereka cuma berbeda 1 elim saja saat ini. Dari Boom mengumpulkan 12 elim, dari HFX mengumpulkan 11 elims. Wow, benar-benar gokil saat ini. Mereka mulai panen dan Okta tahu batasannya. Belum terlalu maju ke bagian depan karena ada 1 kendaraan porting yang sudah hancur. Pasti bisa diprediksi oleh musuh bahwa kayaknya dia lagi bersembunyi di bagian situ, tapi juga bisa menghindari granat.
dan semakin kesini mungkin mereka sudah semakin minim utility yang dimiliki. Ya betul, tempo agak sedikit menurun. Okta tidak ada overpick yang dilakukan, Harvest juga tidak ada overpick yang dia lakukan. Hanya sebuah intipan manja 1-1-2-1 untuk kondisi yang sedang terjadi saat ini. Dan Harvest masih cukup berani, masih cukup bandel untuk mencari informasi berdasarkan Bumi Sports. Sementara Boom dengan sangat tertib pergerakan mereka, tidak ada open pick yang mereka lakukan, tapi granat sudah mulai dimasak, lempar berdekatan seorang Genshin, dan sebuah pick yang begitu lengket dari seorang Okta. Trade off tidak terjadi, menjadi malapetaka tentunya Patah. untuk pemain dari tim FX. Satu lawan satu bakal terjadi, kali ini bakal siapa yang lebih lengket, dan boom! Esports Hungry Beast berhasil mendapatkan WWCD, winner chicken dinner, berhasil diamankan oleh Bumi Sports di game yang keempat. Fantastis, bombastis. Sefantastis, bombastis.